如今再动用本源，怎么要定了？你醒了。即使妙妙如此对我，本是想和你的战神重新在你的身上绽放。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fearless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-61. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 60. Di hari Sabtu kemarin, kita akhirnya jadi tahu kalau kucing besar ini bukanlah penjaga lantai kedua. Jadi pertarungannya dan Miao Miao hanyalah sia-sia. Di sini kita juga diperlihatkan dan tubuh dewasa dari Miao Miao, yang mana ia ini sangatlah cantik. Saking cantiknya, Rong Benzong sampai ingin menjadikannya sebagai istri. Rong Benzong juga mengajak Miao Miao untuk bekerjasama dalam menaklukkan menara itu. Miao Miao setuju asalkan Xingnan diajak dalam kerjasama mereka, karena hanya ialah yang memahami formasi lebih daripada mereka. Berkat kehadiran Xingnan, mereka bisa menyelesaikan formasi lantai kedua dan segera naik ke lantai ketiga. Namun kali ini formasinya agak sedikit sulit, jadi Xingnan pun meminta mereka untuk menutup mata. Alasan Xingnan melakukan hal ini karena ia ingin menipu mereka saja, karena Xingnan tidak mau hartanya diambil oleh Miao Miao. Alhasil kejar-kejaran pun terus saja berlangsung sampai akhirnya mereka tiba di puncak menara. Dan di sana Xingnan dan yang lainnya dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba saja muncul. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini muncullah seorang pria yang menganggap tindakan Miao Miao tidaklah sopan karena mengambil sesuatu tanpa izin. Mereka tidaklah menyangka kalau 9 mutiara ini akan melahirkan roh artefak. Miao Miao senang dan kedatangannya itu. Ia berharap agar roh artefak mau memberikannya kotak kayu itu. Karena dalam 100 tahun ke depan, Miao Miao berjanji akan menjadikan roh artefak sebagai artefak kaisar. Bagi Rong Benzong, tawaran yang Miao Miao berikan masihlah terlalu lemah. Karena bagaimanapun, setiap artefak raja yang telah melahirkan roh seharusnya sudah melampaui keberadaan dari artefak kaisar. Jadi bisa dikatakan di depan mereka saat ini adalah roh artefak kaisar. Roh ini memberitahu kalau dirinya bernama Jiuzun dan saat ini dia sedang mencari penerus. Karena hanya dengan menjadi peneruslah mereka baru bisa mendapatkan segalanya di sini, termasuk juga dengan bantuannya. Untuk bisa menjadi penerusnya hanya boleh satu orang saja yang bisa menikmati warisannya. Dengan kata lain, pada hari ini hanya akan ada satu orang saja yang bisa hidup dan keluar dari dalam menara. Perkataannya tentu saja membuat mereka terkejut. Miao Miao pun menjadi tidak tertarik untuk menjadi penerusnya. Akan tetapi dia itu akan tetap membawa harta itu pergi. Jika Jiuzun tidak mau memberikannya, maka Miao Miao sendiri yang akan mengambilnya. Miao Miao pun mencoba untuk mengambil harta itu secara paksa. 那如何成为传人？凡人才能够获得。 那件东西。 Namun dengan kekuatan yang sekarang ia miliki, semua itu sepertinya akan sia-sia saja. Alih-alih mendapatkan harta itu, justru tubuh Miao Miao perlahan-lahan mulai mengalami kerusakan esensi. Yujun mencoba untuk memperingatinya. Jika Miao Miao terus memaksakan dirinya, maka hanya akan memperbesar luka di dalam tubuhnya. Sayang sekali Miao Miao tidaklah peduli dengan perkataannya itu. Jika Yujun tahu esensinya sudah rusak, maka ia seharusnya sudah tahu kalau alasan Miao Miao kemari adalah untuk mendapatkan obat Tianming Duansu. Karena hanya dengan pil itulah esensi milik Miao Miao bisa diperbaiki. Rong Benzong tidak tinggal diam dan mencoba untuk memberikan bantuan kepadanya. Akan tetapi dia itu malah kembali terpental. Tidak hanya itu saja, namun Xingnan juga memberikan bantuan kepada Miao Miao. Tapi dengan begitu mudahnya, Jiuzun pun mementalkan mereka berdua, sambil berkata untuk apa juga mereka bersusah payah mendapatkan harta ini. Padahal ia sudah mengatakan kalau hanya akan ada satu orang saja yang bisa hidup dan keluar dari menaranya. Saat juga, Jiuzun pun mulai memindahkan mereka bertiga ke sebuah tempat. 如今再动用本源，今日
Entah apa yang terjadi karena tiba-tiba saja Rong Bezong mengalami perubahan sikap dan akan menantang Xingnan dan juga Miao Miao agar bisa mendapatkan harta itu. Dan sigap Miao Miao pun melancarkan serang balik kepadanya untuk bisa melindungi Xingnan. Hal itu berhasil membuat Rong Bezong terpental. Akan tetapi lagi dan lagi ia kembali melancarkan serangan kepada mereka. Karena bagaimanapun Rong Bezong saatlah ingin mendapatkan harta 9 mutiara. Pertarungan yang terjadi di antara Miao Miao dan Rong Bezong sempat diungguli oleh Miao Miao karena dia itu berhasil melukainya. Alhasil hal ini pun semakin membuat Rong Bezong marah besar. Kali ini dirinya sudah menyiapkan serang formasi dengan begitu besar. Miao Miao sama sekali tidak takut dan langsung saja menerima serangan besar itu dengan senjata bulan miliknya. Karena Rong Bezong terus meningkatkan kekuatan serangannya, maka mau tidak mau Miao Miao pun menggunakan darahnya untuk bisa memperkuat pertahanannya. Hal ini memang berhasil menyingkirkan serangan Rong Bezong, namun membuat kondisi Miao Miao semakin melemah. Sedangkan Rong Bezong yang baik-baik saja dan mudah menghancurkan senjata bulan. Dan kali ini dirinya lah yang akan melancarkan serang balik kepadanya. Miao Miao mencoba untuk menahan serangan lanjutan dari Rong Bezong, akan tetapi pertahanannya itu dihancurkan dengan mudah. Selain itu, Rong Bezong juga telah berhasil menahan pergerakan Miao Miao di dalam formasinya. Dengan begini, ia pun bisa menyerangnya tanpa kendala apapun. Rong Bezong merasa dirinya telah mengalahkan Miao Miao. Namun, tanpa ia sadari, pecahan senjata bulan langsung saja tertancap di tubuhnya, yang membuat Rong Bezong pun tumbang. Sedangkan Miao Miao masihlah selamat, walaupun kini kondisi Miao Miao sekarang sudah sangat parah. Ia pun meminta Xingnan untuk menghabisinya. Tentu Xingnan tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Apalagi dia juga tidaklah tertarik dengan harta yang dijanjikan oleh Jiu Zun. Ketika ia membawa Miao Miao pergi, tanpa Xingnan sadari, dia itu langsung saja menghabisinya. Ini semua tentu tidak disangka oleh Xingnan. Miao Miao meminta maaf karena obat Duanzu sangatlah penting baginya. Miao Miao pun hanya bisa meminta maaf kepada Xingnan, dan secara perlahan ia pun mulai pergi meninggalkan Xingnan yang jatuh tak berdaya. 这个传承我不稀罕。对不起，对不起。 Sebagai karakter utama di series ini, tentu saja Xingnan tidak akan meninggoy dengan begitu mudah. Dirinya pun terbangun di dalam alam bawah sadarnya dan melihat mata kiri Battle Spirit yang hilang. Mata ini sepertinya sudah menunggu Xingnan. Sedangkan untuk Xingnan sendiri sedang mencari keberadaan dari dua temannya. Mata ini menjelaskan sebagai manusia mereka akan melakukan segala cara demi bisa mendapatkan keuntungan kecil. Bahkan tidak segan-segan menyakiti Xingnan. Lantas untuk apa juga ia peduli dengan teman-temannya? Sebenarnya apa yang mata kiri katakan itu memang benar adanya. Bahkan Xingnan juga setuju. Hanya saja meskipun Miao Miao memperlakukannya dengan cara seperti itu, dia tetap saja harus bertanya kepadanya mengenai alasan Miao Miao melakukan hal ini. Mata kiri sama sekali tidak peduli akan hal itu. Sedangkan alasan ia memanggil Xingnan kemari adalah untuk menyatu dengan jiwa dewa perangnya. Karena dan begitulah keagungan dewa perang yang tiada tanding bisa kembali bersinar di dalam diri Xingnan. Hanya saja Xingnan itu sudah terikat oleh perasaan sehingga bisa menjadi selemah itu. Mata kiri pun menganggapnya sebagai penerus dewa perang yang gagal. Jadi atas nama dewa perang, mata kiri akan mencabut status Xingnan sebagai penerus dewa perang. Mata kiri akhirnya mulai masuk ke dalam diri Xingnan. Rasa sakit yang luar biasa pun bisa Xingnan rasakan. 即使妙妙如此对我，本是想和你的战神重新在你的身上绽放，夺你代死。 Setelah semua itu, kita dibawa kembali kepada Rong Bezong dan Miao Miao yang mana kondisi mereka ini baik-baik saja. Padahal sebelumnya Rong Bezong sudah meninggoy. Apakah yang sebelumnya Xingnan lihat hanyalah ilusi saja? Saat ini Miao Miao dan juga Rong Bezong sedang melakukan pencarian kepada Xingnan. Sampai akhirnya mereka pun melihat pilar cahaya yang memiliki kekuatan begitu besar. Tanpa pikir panjang, Miao Miao dan juga Rong Bezong pergi ke sana karena meyakini itu adalah Xingnan. 我们先找到小男子，他，你千万不要有事。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.